Saudara, hari ini tahun 2025 kita mempercaya adalah sebuah tahun penuaian. Katakan tahun penuaian. Amin saudara, penuaian bicara bukan saja uang, saudara terima. Jangan apa-apa berkat kesembuhan, enggak juga saudara. Penuaian bicara tentang pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam hidup saudara, pemulihan dalam jiwa saudara, pemulihan dalam hubungan keluarga dan pengharapan ada di tahun ini. Yang setuju katakan amin. Tahun di mana setiap orang percaya saudara dan saya dipulihkan untuk memulihkan teman-teman kita yang masih jauh dari kata dipulihkan. Tahun di mana setiap jemaat GMCC harus terlibat di dalam komunitas kita, dalam komersial kita yang kita sebut cool saudara. Karena manusia harus hidup bersosialisasi tanpa komunitas yang sehat. Pemimpin yang bijaksana, percayalah hidupmu akan seperti layangan kusut tidak tahu arah kemana hidup saudara. Dengan cool komunitas, saudara mengerti apa yang akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Salah satu firman yang saya mau bagikan mengenai tentang trauma yang dipulihkan Tuhan menjadi putri dan putra mahkotanya Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah ke Kamboja, ya, salah satu perdagangan manusia tertinggi di Asia, khususnya Southeast Asia, ASEAN saudara, negara ASEAN. Kita ada 10 negara, Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, kemudian Timor Leste, Malaysia, 10 ya saudara ya. Salah satu yang saya mau ceritakan adalah Sokachan saudara. Sokachan lahir dari keluarga yang sangat miskin luar biasa. Miskin luar biasa. Mamanya didatangi seorang agensi saudara, dan agensinya berkata, mau gak anak kamu yang usia 7 tahun kerja di kafe restoran saya? Dengan biaya $100 per bulan. Besar sekali saudara. Ini kita 20 tahun yang lalu saudara. Besar sekali saudara ya. Akhirnya mamanya menyerahkan Sokachan usia 7 tahun. Dan waktu dia menyerahkan, dia mendapatkan penipuan. Ternyata agensinya adalah human trafficking saudara. Perdagangan manusia. Sehingga Sokachan waktu usia 7 tahun. Bayangin ya. 7 tahun yang butuh mama dipeluk, bercanda, ketawa. Sudah menjadi budak pelacuran buat bule-bule tua yang kacau balau, yang sakit jiwa saudara. Jadi kalau bule-bule Amerika di Kamboja itu menelpon untuk melacur, mereka telepon agensi, mereka nggak minta anak belasan tahun, nggak minta. Mereka nggak minta anak yang umur 20 tahun, mereka nggak minta anak yang pelacur yang sudah pengalaman, enggak. Mereka pesan anak untuk melacur, diperkosa umur 7, 8, 9, 10 tahun. Saudara bisa bayangin enggak? Gila ya, ini penyakit jiwa saudara. Saya beberapa kali ke Kamboja melayani saudara. Ada sebuah jalan distrik saudara, kalau kita mungkin lebih kenal Red District ya. Zona merah ya saudara. Kalau di Kamboja saya nggak tahu namanya saudara. Saya pertama kali datang saudara, saya sampai terkaget-kaget bule ya. Om-om udah 60 tahun ke atas. Itu menggandeng anak umur 7, 8, 9, 10 bahkan 11 tahun yang di make up dengan karakter make up yang dewasa. Sokachan masuk di dalam ruang isolasi saudara, kamar, rumah bordir saudara, ditaruh dalam lampu yang dimatikan gelap total, dia makan, minum, ke toilet di tempat itu. Selama 5 tahun, Sokachan tidak tahu saudara matahari bentuknya seperti apa, bulan, bintang, awan, sinar matahari dia tidak tahu. Dia tidak tahu tahun ini tahun apa, dia tidak tahu pergantian tahun. Dia di dalam kamar dikurung 5 tahun menjadi budak predator orang-orang gila dan bule-bule yang gila dan sakit jiwa, pedofil terjadi. 5 tahun Sokachan nggak bisa apa-apa. Kadang waktu dilepas dia kena penyakit yang sangat langka, depresi berat luar biasa saudara. Suatu ketika saudara, pendeta Don dan ibu Brester Don, saudara memberikan inisiatif, memberikan dirinya untuk melayani Kamboja. Suatu ketika di gerejanya ada pendeta yang misionari saudara, datang ke Kamboja melihat kejadian ini saudara. Perdagangan manusia yang begitu tinggi, pedofil dan anak-anak yang terlalu tinggi. Lalu pendeta ini pulang ke Amerika, ke gerejanya. Lalu dia mempresentasikan tentang sebuah misi bahwa Kamboja punya perdagangan manusia,
pedofil, pelacuran anak-anak tinggi sekali, bahkan terbesar di Kamboja, saudara. Lalu pendetanya, ada yang mau terlibat dalam misi ini? Tidak ada satupun jemaat yang ngangkat tangan. Kalau Rumah Junior, misi penginjilannya lewat pendidikan, bangun sekolah, kita bangun gereja, lewat sekolah bola, lewat vitamin, telur, lewat gerakan 10.000 untuk membangun. Ini misi gila, saudara. Akhirnya Pendeta Don dan Ibu Bridge Brewster, saudara, mengangkat tangan dan berkata, utus kami akan tinggal di sana dan menyelamatkan anak-anak di sana. Terciptalah Agape International Mission didirikan oleh Pendeta Don dan Ibu Bridge Brewster, saudara. Saudara, akhirnya saudara, pendeta ini misinya menurut saya sih misi gila ya, saudara. Dia dirikan pasukan khusus seperti SWAT, saudara. Ada tim mata-matanya, tim pelacaknya, tim penyergapnya, tim bagian tembaknya, tim bagian meringkus. Semuanya dia lengkap, memang khusus membongkar rumah bordir dan perdagangan manusia anak-anak di Kamboja. Singkat cerita, saudara, 5 tahun kemudian, usia 12 tahun, Sokachan bebas, lepas karena organisasi Agape International Mission. Pertama kali Pendeta Don memegang Sokachan, matanya kosong, udah gak tahu hidup seperti apa. Bayangin ya, 5 tahun dikurung, diperkosa setiap hari. Dia tahu ada sinar, begitu pintu kebuka, hati dia deg. Kenapa? Pasti ada bule perkosa dia. 7 tahun saudara diperkosa. Mau sekuat apapun, saudara gak bisa lawan 7 tahun. Jadi setiap sinar pintu kebuka, dia tahu dia diperkosa. Dia tahu pasti dipukulin, dia tahu pasti ditidurin, dianiaya dengan orang-orang yang jiwanya sakit. Bukan sinar yang mendatangkan kebahagiaan, tetapi sinar yang menghancurkan jiwanya, sinar yang merembuhkan patah semangat, dan Sokachan tidak punya masa depan sama sekali. Akhirnya Sokachan dibebaskan, dibawa pulang ke rumah mamanya setelah 5 tahun. Dia marah luar biasa, dia kecewa sama mamanya. Mamanya juga gak tahu apa yang terjadi, dia cari mamanya. Dia cari anaknya juga gak ketemu, dan akhirnya rekonsiliasi terjadi. Dan akhirnya mamanya menceritakan bahwa dia ditipu oleh sebuah agensi. Akhirnya saudara ya, mereka berdamai, berrekonsiliasi. Sokachan dikasih nama Putri Mahkota. Dari air mata menuju mata air kehidupan. Sokachan akhirnya disekolahkan di luar negeri, di Los Angeles bersama bapak rohaninya. Saudara, mungkin cerita kita gak seperti Sokachan. Ya kan? Wih, ngeri banget ya. Jauh deh cerita kita mah, cerita pahitnya kita, cerita sedihnya kita jauh lah dari Sokachan. Tapi Sokachan bisa memberikan mempresentasikan tentang diri kita. Saudara, manusia itu hidupnya apa sih? Satu, sama, air mata. Air mata sakit penyakit, air mata penderitaan, air mata kekhawatiran, air mata ketakutan, air mata perselingkuhan, pengkhianatan. Pokoknya intinya air mata yang menghancurkan hidup kita. Saudara, Sokachan tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Saudara tidak mungkin bisa menyelamatkan diri saudara. Tidak mungkin keluar dari rumah tahanan yang terikat, yang membuat saudara mengeluarkan air mata. Hidup kita penuh dengan ancaman, dan setiap hari kita diburu oleh perlakuan dosa yang kotor dalam pikiran kita. Saudara, manusia bergumul setiap hari untuk menjadikan hatinya bersih. Susah sekali hati bersih. Untuk pikirannya bersih, susah sekali untuk berpikir bersih. Untuk tidak korupsi, aduh susah banget. Untuk tidak menipu, susah luar biasa, saudara. Manusia semakin berusaha untuk hidup kudus. Manusia berusaha untuk hidupnya diselamatkan. Manusia untuk bisa mengeluarkan dia dari lumpur dosa. Semakin dia mencoba, semakin dia ditarik dan masuk makin dalam oleh dosa itu sendiri. Betul gak? Kalau perbuatan baik kita membuat kita masuk ke surga, saudara. Pertama kali yang masuk ke surga babi, sapi, anjing, kambing dan domba. Kenapa? Babi gak pernah buat dosa. Yang buat dosa manusia. Dari buntut, ekor, hidung, telinga, semua dihancurkan, dimakan oleh kita. Bahkan waktu kita lihat kaki, waduh itu menjadi pesanan favorit nomor 1 di restoran.
Khususnya orang-orang yang ditoba ya. Waduh, kaki ada gak kaki? Wih, lihat kaki tuh nafsu banget saudara. Ya, saudara, babi itu kalau boleh dengan kebaikannya, tidak mabuk, tidak selingkuh, tidak KDRT, babi itu bisa diselamatkan dan masuk surga. Tapi babi dan makhluk hidup binatang lainnya tidak disediakan keselamatan buat mereka. Tapi keselamatan diberikan buat kita yang masih berdosa. Karena Yesus mati buat orang berdosa. Amin. Saudara ngerti maksud saya saudara? Nah saudara, naturnya Allah, ya, sifat pribadinya Allah itu ada di Yohanes 3 ayat 16 dan ada 3 ayat saudara, 3 pasal. Karena begitu besar, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin saudara. Setiap orang yang percaya walaupun saudara masih berdosa. Walaupun masih jahat, walaupun baru buat dosa, baru 5 menit lihat cewek sebelah saudara, cakep banget. Waduh, kotor sekali pikirannya. Saudara disebut orang berdosa, tetapi dosa saudara menarik kasihnya Kristus untuk mencintai saudara. Yang setuju katakan amin. Kasih Kristus saudara membuat kita tertarik saudara dan tergila-gila sama dia. Dan Tuhan lebih tergila-gila sama kita. Saudara, kalau di Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, pencuri iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai sampai berlimpah-limpah. Lihat ya, 2 karakter Tuhan yang begitu luar biasa. Yang satu mati karena begitu besar kasih Allah, dia mati buat kita. Lalu yang kedua di Yohanes 10, aku datang memberikan sebuah hidup. Lalu yang ketiga yang luar biasa yang selalu saya pegang ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini, demikianlah firman Tuhan, yaitu bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita gak punya pengharapan. Siapa bilang kalau saudara bilang saya punya harapan. Satu manusia sepintar apapun, sejenius dia tidak bisa membangun harapan dan masa depan dalam hidupnya kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya buat hidup saudara. Betul? Satu pun dari kita termasuk saya tidak bisa memastikan bahwa masa depan saya jelas, hidup saya jelas, hidup saya baik-baik saja. Karena itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Karena itu adalah kekuatan kasih karunia Tuhan. Dia menebus hidup saudara. Sifat Yesus, sifat Tuhan selalu mencari orang yang berdosa. Ya, dia mencari orang yang berdosa. Dia mencari orang yang terikat, teraniaya, terbuang. Dia mencari orang yang sangat berdosa. Semakin orang itu berdosa, semakin dia mencari dan mencintainya. Dan waktu didapatinya, Yesus mencintai orang berdosa dengan sangat-sangat gila mencintai orang berdosa itu. Jadi jangan ada terintimidasi, saya orang berdosa, semakin berdosa. Yesus saking mencari saudara. Seperti perumpamaan domba saudara, ada 100 domba, 99 ketemu, 1 hilang. Yesus kasih perumpamaan, 1 itu dicari sampai maut, sampai nyawa menjadi bagian. Dia cari, waktu dia ketemu, dombanya sudah kotor, sudah sakit. Dia rawat baik-baik, untuk apa? Menjadi orang kesayangannya dia, binatang kesayangannya. Itulah kita. Kita ditebus karena kita berdosa. Bukan karena kita ditebus karena kita baik. Tuhan tidak menebus orang baik dan orang tidak berdosa. Dia menebus, dia mencari orang yang berdosa. Dan sayalah, kitalah semua orang yang berdosa itu yang diselamatkan hanya satu kata, percaya. Amin ya. Percaya saudara. Sifat Yesus mencari orang berdosa. Nah saudara, sifat manusia selalu memberontak, berbuat dosa, terus berbuat dosa. Pikiran hatinya tidak berhenti untuk tidak melakukan kejahatan.
Dan sebenarnya manusia harus masuk ke dalam sebuah maut, saudara. Ke dalam kegelapan. Oleh karena itu, Allah berinisiatif, berinkarnasi dari Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Gak bisa selamatin dirinya. Kalau suamimu ada yang pakai narkoba, keluargamu ada yang pakai narkoba, dengar baik-baik. Jangan suruh dia berusaha berhenti pakai narkoba. Karena dia tidak punya kemampuan untuk berhenti pakai narkoba. Kalau pasanganmu, keluargamu, papamu selingkuh terus, jangan bilang berhenti dong. Dia mau berhenti, cuma dia gak mampu. Suruh dia mendekat kepada Roh Kudus. Suruh dia merespon tentang kasih Allah yang begitu besar. Semakin dia merespon, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk lepas dari ikatannya. Semakin kasih Allah membesar dan ikatannya pelan-pelan dilepaskan karena inisiatif kasih Kristus. Jadi poin satu, saudara, kasih Allah tidak menunggu saudara layak, hidup kudus, hidup benar. Sokacan tidak pernah minta, tidak pernah terbayangkan bahwa ada seorang pendeta yang dengan nyawanya melawan pemerintahan yang jahat, kotor. Dia bisa menebus Sokacan tanpa usaha manusia. Tanpa usaha Sokacan, dia dibebaskan begitu saja dari nama yang lama disebut jadi putri mahkota, anak kesayangan. Kasih yang tulus selalu menjemput dan membebaskan kita. Saudara, berhenti yuk memikirkan saya nggak layak. Kita layak kok. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Aduh, saya merasa nggak layak. Saudara sangat layak dan sudah dilayakkan tanpa saudara berdoa minta dilayakkan Tuhan. Saudara sudah sangat dilayakkan. Amin. Yang pertama, Tuhan tidak pernah fokus, tidak pernah menunggu saudara layak dan hidup benar. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak cuma peduli, tetapi dia bertindak untuk memulihkan keadaan kita. Sokacan tidak pernah berpikir dia akan diselamatkan dari kematian. Tetapi dia diadopsi, bisa memanggil nama Bapa. Karena dia kehilangan figur, saudara. Saudara yang ditinggal papa dalam usia yang sangat kecil. Atau punya papa di usia remaja. Tetapi melihat sebuah figur yang menyeramkan seperti monster. Saudara akan sulit sekali berdoa, menyembah dan menyebut Yesus adalah Bapa. Dalam sebuah konseling interview, saya suka ditanya sama konselor saya, kamu bisa gak panggil Tuhan Yesus itu Bapa yang saya cintai dan saya sayangi? Saya bilang saya bisa, saya panggil Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa pertanyaan ini ditanyakan ke saya? Karena banyak orang Kristen tidak punya figur ayah yang maksimal. Dia ditinggal, dipukulin, dianiaya. Sehingga waktu dia berkata, Papa yang baik, susah sekali. Karena pada dasarnya dia melihat Papa yang sangat jahat dalam hidup dia. Saudara, kalau kita bisa berkata, Bapa, Engkau baik. Tuhan Yesus jadilah Bapakku. Saudara sebenarnya lagi masuk dalam tahap sebuah kesembuhan dalam diri saudara. Saudara, Tuhan peduli dan Tuhan pasti memulihkan hidup saudara. Jangan pernah mencari cinta dari pasangan saudara. Manusia tidak pernah sempurna sama sekali. Semakin saudara menuntut pasanganmu sempurna, semakin saudara akan gagal, kehilangan, dan kita akan menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita terlalu mengandalkan orang tersebut melebihi kita mengandalkan Tuhan. Betul gak sih? Kenapa ada sakit hati? Kenapa ada dendam? Kenapa ada kekesalan? Karena kita mengandalkan orang tersebut, menjadi jatuh cinta kepada orang itu, tergila-gila dibanding kita tergila-gila sama pasangan dibanding Tuhan. Makanya jemaat ada yang kecewa sama pendeta. Ya, pendetanya juga manusia, orang lemah. Jadi saudara, yuk jangan pernah menaruh cinta yang berlebihan. Karena cinta yang berlebihan itu gak baik, saudara. Makanya mantu kecewa sama mantu kecewa sama mertua, mertua kecewa sama mantu kecewa sama siapa ya? Sama pasangan sama istri sama suami sama anak-anak. Dia berpikir kalau anak nanti udah besar menjadi anak baik.
Ternyata tindakannya karena sekolahnya internasional, diajak berargumentasi, percaya diri, kita budaya timur, kita nggak siap. Dan kita marah-marah, dulu lu sekolahin, sekarang lu kurang ajar. Nah lo, yang sekolahin dia internasional siapa? Kita. Yang membuat dia PD-nya luar biasa siapa? Kita. Saya sering ditegur sama anak saya, kalau makan pakai etika dong. Saya bilang makan pakai etika gimana ya maksudnya? Dia kan anak saya sekolah internasional dari usia 4-5 tahun sampai sekarang udah 17. Kalau Dedi makan pakai etika. Saya bingung pakai etika, gue makan pakai tangan nggak pakai kaki loh. Dia tetap marah. Kenapa? Saya nggak siap waktu saya sekolahkan di internasional. Saya berpikir dia biasa lancar bahasa Inggris. Tapi paradigmanya, cara beretitude-nya, karakternya bule banget. Saudara, saya mau kasih firman ya, Yeremia 17 ayat ke-5 ya. Ya, baca sama-sama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Kenapa? Terlalu jauh karena kita berharap sama pacar kita. Kita berpikir kalau saya nikah sama dia, masa depan, keuangan, finansial kita sehat. Begitu nikah, maaf kata. Pak, maaf Pak, suami Bapak nggak boleh kerja kena hepatitis B. Jadi mulai sekarang istri ibu yang mulai bekerja. Gak sesuai kan? Baru nikah malam pertama. Makanya di konseling saya, tolong dicek ceweknya kalau menstruasinya, hitung tanggalnya sama hari pernikahannya. Emang kenapa? Kenapa Pes? Ya dicek karena malam pertama itu penting buat sang cowok. Dia ingin melakukan sebuah hubungan yang intim. Kalau kamu nggak atur, nanti ya udah ribut. Jadi jangan mengandalkan manusia lagi saudara. Nah Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Baik, setuju kita menaruh harapan kita sama Tuhan. Termasuk saya tidak bisa menaruh harapan terlalu banyak, nanti kecewa, sakit, dan kita marah. Oke? Saya belum pernah khotbah cerita tentang trauma masa lalu saya. Oke ya, boleh di zoom ya. Saya bawa 4 tools. Nih ya, aduh. Ini saya bawa pisau lipat saudara. Oke ya. Ini saya bawa jarum. Oke ya. Ini saya bawa apa ini? Pokoknya benda tajam kayak tusukan sate, tusukan konde ya. Dan saya bawa isi bolpen. Saya mau nanya sama saudara. Anggap saudara nggak tahu cerita saya. Tolong ilustrasikan ke saya. Tolong gambarkan saya tentang masa lalu saya. Oke, saya bawa pisau. Saya ini siapa? Kira-kira saya bawa pisau ini saya ngapain masa lalu saya? Preman, pembunuh, begal, tukang todong, jambret, tukang berantem. Gak ada yang bagus yang ngomongnya ya. Oke ya, kurang lebih gitu ya. Nih ya, satu ya. Lalu saya ngomong jarum, ngobat, apalagi pemakai narkoba, dokter hewan. Sekarang ini, saudara tahu gak ini apa nih? Kalau nggak tahu, abis pulang ini pergilah ke Kopinako pesen pisang bakar. Ini ya Kopinako ya, benda tajam ya. Ini istilahnya negatif ya. Atau ya yang tadi pagi ya tukang masak, tukang kue, tukang sate, ya macam penjahit dan penjahat. Ini apa bolpen isinya? Saya siapa saudara? Penulis, pengajar, apalagi saudara? Pak Rianto apa? Dosen. Oh ini bagus ya dibanding yang lain ya. Saudara kenapa saya ada ini? Saya punya cerita yang buruk saudara di masa lalu. Waktu SD, di depan rumah saya sama koko saya ada wanita tetangga saya berhenti naik mobil Mercy waktu itu ya. Dia berhenti keluar di jambret. Nah ceweknya itu tarik tasnya, jambret itu juga tarik-tarikan. Nah saya SD, kita nggak tahu mesti ngapain.
Nah, koko saya juga SD, beda 1 tahun 3 bulan, saudara. Pas dia ada cangkul, karena rumah kita lagi dibangun. Ada cangkul, dia ambil cangkul, dia mau hajar itu jambret. Akhirnya nggak berhasil dijambret, wanita itu berterima kasih. Tapi trauma itu nyangkut ke saya. Satu ya, SD. Yang kedua saudara, saya naik mobil. Di daerah mana? Kemayoran saudara. Mobil Innova digebukin itu saudara, kacanya pakai helm. Keluar lu ya, berhenti gak lu, gak pecah-pecah. Saya sampai dak-dikduk loh saudara, dia yang digebukin saya yang dak-dikduk. Beneran saya takut luar biasa saudara. Yang ketiga saudara, lampu merah daerah mana saudara, itu ada orang mobil mewah, spionnya dipatahin, diambil, kabur, gak bisa apa-apa. Banyak peristiwa terjadi. Sehingga saya berpikir gini, kalau itu terjadi sama diri saya mesti ngapain? Berantem gak bisa. Jadi pendeta damain orang berantem. Terus yang berantem yang damai. Jadi gak ngerti berantem. Akhirnya suatu saat saya punya anak gitu ya. Saya menikah, saya punya anak junior. Baik kan. Saya lihat cerita-cerita di sosial media, di media. Aduh, cerita-cerita yang mengerikan, penculikan, penjamrekan, perampokan, mutilasi. Jadi itu semua trauma. Lalu di otak saya, pisau saya mesti ambil. Saya mesti beli. Jadi pisau saya saudara, dari yang segini 10 cm sampai yang segini. Bayonet perang dunia kedua saya punya. Samurai saya punya. Golok panjang dari Sumba, dari NTT saya punya. Dari Jakarta, dari tentara mana saya punya. Dari segini sampai segini. Lalu saya bawa-bawa kemana-mana. Naik mobil saya taruh. Jadi setiap lantai, setiap kamar selalu saya taruh pisau. Saya taruh pisau. Oke. Suatu ketika ada operasi kan, operasi polisi. Saya ketakutan saudara. Di Israel masuk imigrasi saya bawa pisau segini saudara. Saya bingung nih. Ditangkap kan gak lucu. Jadi saya kemana-mana bawa pisau saudara. Ini cerita ya. Jangan bilang, pastor gitu. Jangan. Enggak, ini saya lagi cerita trauma masa lalu yang menjadi sebuah inspirasi buat khotbah hari ini. Ada operasi akhirnya, kalau pisau bahaya nih. Kita mau ngaku saya tukang masak tetap diciduk saudara. Saya habis masak, habis potong ketimun, ini saya bawa pisaunya. Kan gak mungkin saudara. Akhirnya pisaunya saya gak bawa. Di otak saya gimana ya buat bela diri. Nah kan saya berapa kali suka ke dokter, kasih vitamin, kasih antibiotik, dapat jarum kan. Jarum boleh juga nih. Idenya pokoknya yang tajam-tajam langsung keluar saudara. Hikmatnya langsung berema gitu saudara. Jarum. Yang pertama kecil. Saya tanya dok, ada yang lebih gede gak? Ada. Lo mau? Buat apa dia tanya? Saya bilang, buat anjing saya lagi sakit. Ini kan kalau dibuka buat asupan anjing kan. Ya, ini ya. Saya dari 1, saya kumpulin jadi 2 losin. Jadi antara bela diri sama hobi sama ketakutan itu jadi 1 saudara. Saya bawa jarum. Di setiap mobil, setiap kamar ada jarum pokoknya. Keributan terjadi itu yang membuat saya trauma, orang pendeta mau dibunuh, itu pernah saya lihat saudara, pendeta pernah dipukul, pernah dibentak-bentak. Saya ngelihat dan pendeta itu gak bisa apa-apa. Saya mau lawan, saya gak tahu kasusnya. Kalau ada jarum, ya nembus juga tuh orang. Akhirnya saya pikir kalau operasi lagi, ada operasi polisi, pasti dibilang narkoba, nyabu kan. Ganti topik. Saya kalau lihat benda-benda yang tajam, sate, tusukan konde, tusukan pokoknya yang panjang, tajam, saya pasti bawa pulang. Ini saudara, ini kan beli pisang bakar dapat 1. Saya mau banyak dong, saya beli pisang bakar, beli lagi, beli, jadi selosin. Saya kumpulin, saya taruh di tiap lantai, tiap kamar, tiap ini. Yang terakhir, yang lebih aman. Ini mah cocok jadi dosen, ini cocok jadi pengajar, ini cocok jadi penulis. Tapi dia nggak tahu kan saya bisa gini nih. Tuh. Ya udahlah, jangan dipraktekin lah ya. Jadi trauma itu saudara sangat mengecewakan hidup saya. Hari ini saya taruh aja udah sebagai sebuah cerita inspirasi dalam hidup saya. Pernah gak saya pakai? Nggak pernah. Hampir pernah. Status saya udah pendeta kok. Gelap banget saat itu, bermasalah banget. Aduh saya
Ini ada, maka ini nggak boleh bawa-bawa. Saya taruh, udah. Jadi bahan inspirasi. Nah hari ini saya mau tutup saudara, pemusik boleh maju. Kita nggak persis sama kehidupan kita dengan Sokacan. Tapi hidup kita penuh dengan air mata. Hidup kita penuh dengan trauma. Coba ya, trauma apa sih yang membuat saudara sampai hari ini saudara simpen, pegang. Dan saudara nggak bisa lepas. Seperti saya, simpen, pegang. Tetapi ini menjadi sebuah kenangan dan bukan menjadi apa-apa. Simpen doang. Sebuah cerita nanti kalau anak saya nanti punya anak lagi, saya bisa cerita sama cucu saya. Dulu opa begini, dulu begini, begini, begini. Hanya sebuah kenangan. Kenapa? Karena waktu saya masuk trauma, saya gak bisa keluar trauma itu. Saya masuk ke dalam kamar. Saya duduk menyendiri berdua sama Tuhan. Lalu saya menangis di situ, ngangkat tangan. Dan saya bilang, Tuhan, cuman Engkau yang tahu isi hati saya. Saya senang sekali berdua di kamar saya, kamar kerja, kamar doa saya. Saya sendiri sama Tuhan, berdua ngobrol-ngobrol cerita setiap hari. Itu menjadi sebuah habit dan budaya. Lama-lama Tuhan menarik hati saya yang hancur. Tuhan mulai memulihkan hati saya yang hancur. Dia pelan-pelan, dia pelan-pelan, dia pelan-pelan. Saudara, manusia tidak punya inisiatif menyembuhkan lukanya. Manusia tidak punya kekuatan untuk menyempurnakan trauma yang gak bisa. Makanya waktu kita trauma, kita berpikir waktu menikah, waktu saya menikah trauma saya hilang. Enggak saudara, ternyata orang yang kita nikahi traumanya lebih banyak daripada kita. Kita pun punya trauma dan akhirnya waktu kita ketemu pasangan yang punya trauma banyak cerita, hidup kita bagaikan neraka. Betul ya? Saya konseling, saya kadang nggak ngerti pasangan gitu ya. Pastor saya udah ketemu, ini maaf ya saya nggak menyinggung saudara, ini saya lagi cerita. Saya ketemu loh, 5 bulan lagi kami nikah. Ketemu di mana? Di online. Udah ketemu orangnya, iya ganteng, tinggi. Udah ketemu aslinya, ya belum sih. Kamu yakin bakal bahagia? Yakin dong, pertama-tama kan orang kalau udah jatuh cinta semua gila ya. Ya pendeta aja dibilang gila, oh gila gitu kan. Kamu yakin belum ketemu? Yakin. Dia baik kirimin uang 1 juta setiap bulan. Yakin ya? Saya bilang jangan deh nikah yang kayak gitu. Ujungnya gak ada bahagia, gak ketemu aslinya. Nanti akan membuat saudara jatuh lagi ke tempat trauma masa lalu yang lalu. Kalau saudara trauma di titik yang sama, jangan lupa saudara akan ketemu di titik yang sama juga. Karena traumamu belum pernah sembuh. Kenapa saya kumpulkan pisau? Dari pisau menjadi jarum, dari jarum menjadi tusukan, ya tusukan yang tajam, dari tusukan yang jarum tetap ketemu bolpen tapi ujungnya jarum. Kenapa? Karena trauma 1, 2, 3, 4 tidak pernah sembuh, tetapi alat toolsnya ceritanya berbeda, tapi traumanya tetap sama. Kalau saudara trauma, jangan pernah ngambil keputusan yang gila, jangan pernah ambil keputusan yang membuat hancur masa depanmu karena traumamu hancur sehancur-hancurnya. Pagi ini saya mau mengajak kita semua punya trauma. Mau gak kita serahkan sama Tuhan? Ini bukan cerita ya sebentar, sebulan selesai, enggak, lama. Saudara kena traumanya lama, sembuhnya pasti lama. Makanya kita butuh ke psikolog, ke psikiater, kita butuh counseling center, kita butuh bapak rohani, kita terlibat di dalam komunitas yang sehat. Sembuh pelan-pelan, ada yang mensupport, ada yang mendukung, ada yang membela, ada yang menjadi kawan, ada yang jadi sahabat, mendoakan siang dan malam. Dan akhirnya saya sembuh. Boleh status saya pendeta, tapi hati saya kalau belum sembuh jahat tuh, saya juga jahat, saya pikir jahat ya. Saya bisa gila juga sih. Dulu remaja saya bilang gini, gua tinggi gak seberapa gak apa-apa. Tapi kalau gue punya pisau yang panjang dan tajam, setidaknya gue baretin lehernya pasti bisa. Itu loh saudara, jahat ya, ngeri ya. Karena trauma saudara, takut. Dari takut menjadi biasa, dipaksa berhadapan. Dari yang gak bisa berantem, akhirnya mau gak mau lawan. Dari yang gak bisa membela keluarga, akhirnya mau gak mau terpaksa jadi pembunuh. Itu yang terjadi kan. Orangnya baik, tapi kejamnya sadis luar biasa. Kita tundukkan kepala. Kita hening sebentar bersama Tuhan. Coba ambil waktu, Tuhan, ini trauma saya.
Mungkin saudara sulit sekali untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan, mengambil komitmen dalam pasangan pernikahan. Sulit sekali untuk mengambil keputusan dalam sebuah pekerjaan. Takut, khawatir, banyak pertanyaan, itu trauma saudara. Dan Tuhan mau berkata, akulah Tuhan yang berinisiatif masuk ke dalam jiwamu yang paling dalam, mengangkat setiap luka dan menyembuhkan. Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita disembuhkan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup